Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Urgensi Pemberdayaan Perempuan dengan Mengoptimalkan Potensi Desa Melalui Pembentukan Usaha. Kelompok 7 sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama saya, Fionita Anggraini, yang kedua Mbak Naninda Fitriani. Next slide, Mbak Nanin. Menurut Muyasyarah 2009 sendiri berpendapat bahwasanya adanya sebuah kegiatan pengembangan kreativitas melalui pemberdayaan perempuan ini sendiri tentu akan mampu dalam menumbuhkan ekonomi daerah, sehingga hal ini akan berdampak pada tingkat kemiskinan daerah yang mana akan semakin berkurang akibat dari aktivitas pemberdayaan tersebut. Yang kedua yaitu dengan adanya program pemberdayaan yang berbasis potensi desa ini, maka akan memberikan kesempatan kepada mereka dan juga masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini. Next slide, Mbak. Untuk fokus dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan seberapa pentingnya pemberdayaan perempuan dengan mengoptimalkan potensi desa, yang mana melalui pembentukan usaha. Dengan adanya sebuah pemberdayaan bagi perempuan ini, tentunya diharapkan untuk mampu membantu masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi keluarga, dengan pembentukan usaha dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa masing-masing. Next slide. Untuk metode penelitian sendiri, pada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, yang mana menurut pendapat Nurdin dan Hartanti 2009, bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang mana bertujuan untuk memperjelas sesuatu berdasarkan data-data yang ada dengan menggunakan beberapa teori sebagai bahan penjelas. Adapun teknik pengumpulan data itu sendiri menggunakan studi literatur dengan melakukan studi dari berbagai pustaka yang ada, seperti buku dan artikel jurnal. Next, Mbak. Pentingnya pemberdayaan bagi perempuan. Yang pertama yaitu pemberdayaan perempuan ini menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan potensi desa. Kenapa? Karena pemberdayaan ini itu kenapa pemberdayaan itu menjadi salah satu faktor yang penting ya dalam pembangunan desa. Hal ini itu dikarenakan dengan adanya pemberdayaan perempuan ini, maka dapat membantu tercapainya desa mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa tersebut. Yang kedua yaitu pemberdayaan bagi perempuan ini dapat menjadi salah satu cara dalam memberantas kemiskinan dan ketenagakerjaan. Yaitu dengan adanya pemberdayaan ini itu maka diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan juga ketenagakerjaan di desa tersebut dengan cara yaitu mengupayakan membuka lapangan usaha baru. Yang ketiga yaitu dengan adanya pemberdayaan perempuan ini, maka dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan daerah. Kenapa? Karena itu tadi adanya lapangan usaha baru dan juga lapangan kerja yang baru, maka akan berdampak kepada sektor perekonomian di daerah tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mbak Naninda. Untuk berikutnya akan saya jelaskan mengenai pengembangan potensi desa sebagai pembentukan usaha. Nah, di Indonesia sendiri itu kan seperti yang kita ketahui ya teman-teman, Indonesia itu sangat terkenal sekali dengan sumber daya alamnya. Banyak hal yang bisa kita optimalkan dari banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, adanya sumber daya yang ada di Indonesia ini perlu dikembangkan secara terstruktur agar dapat didaya gunakan. Nah, menurut Yulianti pada tahun 2019 berpendapat bahwasannya setiap potensi desa itu harus terkelola dengan baik agar memperoleh hasil yang mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam setiap potensi desa ini perlu dikembangkan teman-teman karena setiap desa itu kan pasti memiliki kelebihan masing-masing. Ada kelebihan di sektor pertanian maupun sektor pariwisata. Nah, itu harus benar-benar terkelola dengan baik agar dapat mensejahterakan masyarakat sehingga
membantu perekonomian warga desa. Kemudian juga pemanfaatan potensi desa ini dapat menumbuhkan keterampilan masyarakat karena dalam prosesnya masyarakat ikut berpartisipasi. Nah, dalam proses pemanfaatan potensi desa ini tidak hanya tidak hanya laki-laki saja yang turut diberdayakan, tetapi perempuan juga ikut diberdayakan karena perempuan itu juga termasuk dalam masyarakat yang saat ini perlu untuk perlu untuk dikembangkan. Dan menurut Mahfud pada tahun 2018 dalam upaya pengembangan potensi desa untuk dijadikan sebuah usaha, belum melakukan beberapa langkah, yakni pemeriksaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, indikator dalam pemeriksaan sumber daya alam dan sumber daya manusia ini meliputi kondisi alam yang ada di desa tersebut, kemudian jenis teknologi apa yang dikuasai oleh masyarakat di suatu desa, kemudian jumlah rumah tangga miskin, beban kerja, dan kelembagaan ekonomi yang ada di desa tersebut. Nah, hal ini perlu diperiksa karena untuk melakukan untuk menentukan solusi apa yang tepat untuk dilakukan pengembangan potensi melalui pemberdayaan. Kemudian juga upaya selanjutnya yakni perubahan mindset masyarakat. Nah, perubahan mindset masyarakat ini perlu dilakukan karena agar bertujuan untuk meningkatkan upaya pembangunan usaha semakin matang. Kemudian juga berdiskusi bersama. Nah, berdiskusi bersama ini berdiskusi mengenai solusi yang tepat dan menyusun langkah atau program yang tepat. Nah, dalam berdiskusi ini juga tidak hanya dilakukan oleh para kaum lelaki saja, tetapi kaum perempuan juga ikut turut berdiskusi bersama karena perempuan juga memiliki potensi yang tepat untuk proses pemberdayaan. Kemudian ada contoh studi kasus pemberdayaan perempuan melalui pembangunan potensi desa di Desa Sindekempang, Kabupaten Cirebon. Nah, Desa Sindekempang ini merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Cirebon yang memiliki potensi yang baik dalam sektor pertanian. Nah, sektor pertaniannya ini meliputi ada mangga, kemudian nangka, sirsak, singkong, sukun, pisang, dan ubi. Nah, di Desa Sindekempang sendiri, para wanita dan ibu rumah tangga ini memiliki aktivitas untuk membuat hasil pertanian menjadi produk lain seperti keripik dan dodol. Nah, kemudian para ibu-ibu di Desa Sindekempang ini membuat kelompok yang bernama Wanita Tani Medal Sekarwangi atau yang biasa disebut dengan KWT Medal Sekarwangi yang merintis usaha rumahan berbasis makanan olahan. Nah, upaya pemberdayaan sendiri dilakukan pada kelompok Wanita Tani Medal Sekarwangi ini sendiri kan meliputi pengolahan produk sampai pengemasan, kemudian juga pengedaran dari produk sendiri. Nah, kesimpulan dari penulisan tersebut adalah pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses yang dilakukan dan juga pembentukan kapasitas atau capacity building terhadap keikutsertaan yang lebih besar. Kemudian kekuasaan dan penjagaan pengambilan keputusan yang lebih tinggi dan juga tindakan perubahan agar menghasilkan keadaan yang sama yang lebih besar di antara perempuan dan laki-laki. Nah, pemberdayaan masyarakat ini khususnya pada perempuan ini menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan pembangunan di daerah. Dengan adanya pemberdayaan perempuan yang berdasarkan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa, dapat mengajak masyarakat sekitar untuk turut serta dalam menyukseskan program pemberdayaan. Adapun saran berdasarkan mengenai pemberdayaan perempuan, peneliti memberikan beberapa saran, yakni dalam usaha pemberdayaan perempuan, pihak terkait perlu mengikutsertakan masyarakat tanpa memandang gender dalam segala proses pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian masyarakat juga perlu berkoordinasi dan saling mendukung kegiatan pemberdayaan bagi perempuan agar pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Sudah ada Mbak
Yeni Arifah Hafsah, izin bertanya, apa kendala yang paling utama dalam pemberdayaan perempuan? Kami tampung dulu ya Mbak Yeni. Ada Mbak Lala yang mengangkat tangan, silakan Mbak Lala. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Naninda. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan Mbak Naninda tadi, bahwa suatu pemberdayaan masyarakat kan pasti ada partisipasi dari masyarakat, baik itu perempuan dan laki-laki. Dan yang ingin saya tanyakan itu, menurut kelompok sendiri, bagaimana bentuk partisipasi dari perempuan yang terlihat dalam proses pemberdayaan masyarakat? Gitu, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lala atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lala mengenai bagaimana tadi sebentar bagaimana bentuk partisipasi perempuan yang terlihat dari proses pemberdayaan masyarakat. Menurut saya upaya proses pemberdayaan masyarakat itu kan dimulai dari adanya perubahan yang ada di masyarakat, perubahan mindset masyarakat, kesadaran masyarakat yang mulai sadar tentang apa yang ada di sekitarnya. Nah, dari hal tersebut mungkin kalau partisipasi yang terlihat dari pemberdayaan perempuan mungkin dari mulai dari berdiskusi bersama Mbak Lala. Ketika upaya pemberdayaan itu kan perlu untuk dilakukan sebuah komunikasi. Nah, upaya tersebut dapat dilakukan sebagai misalnya dengan fokus group discussion. Nah, dari fokus group discussion sendiri itu nantinya dapat membuat para perempuan itu berdiskusi bersama sehingga dari hal tersebut mereka dapat membangun sebuah solusi apa yang tepat untuk dari adanya permasalahan yang ada di desa mereka. Kemudian mereka juga dapat menentukan solusi yang tepat dan program apa yang tepat serta bagaimana program itu nanti dijalankan seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya Mbak Lala. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Naninda. Sudah dapat saya pahami. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Yeni Arifah ya. Tadi pertanyaannya tentang apa kendala paling utama dalam pemberdayaan perempuan ya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan ini sendiri itu seringkali kendala ataupun hambatan yang muncul yaitu dikarenakan kurangnya dukungan baik dari masyarakat itu sendiri dan juga dari keluarga. Sehingga dalam pelaksanaan dari pemberdayaan ini seringkali menemui hambatan berupa kurangnya partisipasi mereka dalam proses pelaksanaannya. Seperti yang kita ketahui sendiri ya bahwasanya di Indonesia ini itu masih menganut sistem patriarki, yang mana suara laki-laki ini tuh lebih didengarkan baik di masyarakat maupun di keluarga. Hal ini tuh seringkali membuat perempuan itu enggan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan ini tuh dikarenakan mereka itu sudah terlalu sibuk untuk mengurusi kegiatan baik di rumah maupun di keluarga. Sehingga apabila tidak diizinkan oleh suami mereka itu seringkali mereka tidak mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu penting bagi penyelenggara untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan ini sendiri sehingga pemberdayaan ataupun kegiatan ini tuh berjalan sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini. Mungkin itu dari saya Mbak Yeni, bagaimana? Apakah ada tanggapan?
Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yeni dan teman-teman semuanya atas perhatiannya. Apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya kembalikan ke Mbak Riris. Baik, terima kasih teman-teman, Mbak Nalida dan juga Mbak Vio yang sudah presentasi. Untuk selanjutnya saya akan melakukan screenshot untuk bukti kehadiran hari ini ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberitahu temannya kalau belum bergabung. Soalnya dari tadi yang bergabung juga hanya 15 orang. Tapi nggak apa-apa sih. Izin screenshot. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Minal aizin wal faizin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.